Nul Hakim dari jurusan Computer Engineering kelas LA40. Kali ini saya akan menjelaskan tentang UAS IoT. Yang nomor satu ini ada link kodenya di GitHub, lalu setelah itu ada blok diagram, dan ini kita menggunakan microcontroller ESP32. Lalu selanjutnya ada modul sensor yang berfungsi untuk mengukur objek suhu dan juga kelembapan. Lalu selanjutnya ada juga modul sensor BH1750 yang berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya. Lalu setelah ini DHT11 ini dan BH1750 ini mengirim data ke ESP32. Lalu kita menggunakan ThinkSboard untuk menampilkan tampilan dari ESP32 ini, untuk menampilkan data dari ESP32 ini. Dari ESP32 ini kita kirim ke ThinkSboard. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kodenya. Oke, lalu selanjutnya di sini ada include, di mana di bagian ini saya memasukkan beberapa library yang diperlukan untuk proyek ini, termasuk library untuk komunikasi Wi-Fi, sensor DHT, dan juga sensor cahaya BH1750, dan juga dengan komunikasinya dengan ThinkSboard ya. Lalu selanjutnya di sini ada define update data interval 5000. Jadi ini berfungsi untuk mengirim data dalam milidetik. Di sini saya memakai 5000 yang berarti mengirim data dalam 5 detik sekali. Lalu selanjutnya di sini ada SSID dan juga password. Ini WiFi yang kita pakai. Lalu selanjutnya ada ThinkSboard Access Token. Ini kita dapatkan dari web ThinkSboard yang kita gunakan, yang sudah kita buat. Lalu selanjutnya ada define pin DHT. Ini untuk memasukkan pin DHT-nya. Saya menggunakan pin 4 di ESP32 untuk DHT-nya. Lalu selanjutnya untuk pin BH1750-nya, pin SDA-nya saya menggunakan pin 18 dan juga pin SCL-nya pin 15. Oke, selanjutnya di bagian sini ini untuk menginisialisasi objeknya yang akan digunakan dalam program. Nah, termasuk Wi-Fi client ini untuk koneksi Wi-Fi, dan juga ThinkSboard untuk komunikasi ke ThinkSboard-nya untuk mengirim data. Dan juga ada untuk DHT dan BH1750 ini. Selanjutnya ada void setup. Jadi di sini itu fungsinya yang akan dieksekusi hanya sekali pada awal program. Nah, di bagian ini komunikasi serialnya diatur dengan kecepatan 9600. Dan kemudian ini sensor DHT 11 dan BH1750-nya diinisialisasi dengan pin yang telah saya masukkan tadi. Nah, oke, selanjutnya ada void loop. Void loop ini jadi akan dieksekusi secara terus-menerus setelah fungsi setup sudah selesai. Pada bagian ini dilakukan pengecekan apakah koneksi dengan ThinkSboard sudah terhubung atau belum. Nah, jika sudah terhubung, maka akan dilakukan upaya untuk melakukan koneksi dengan server ThinkSboard menggunakan token akses yang telah diisi tadi. Nah, jadi jika berhasil, pesannya akan tertulis connected to ThinkSboard. Nah, dicetak di serial monitor di bawah sini. Lalu jika tidak berhasil, pesannya akan error connecting to ThinkSboard, dan dicetak juga di serial monitor di bawah ini. Dan ini akan dicetak, dan program akan menunggu selama 3 detik sebelum mencoba koneksi lagi. Nah, setelah itu di sini ada void on sensor. Jadi fungsi ini adalah fungsi yang akan dipanggil oleh timer send data di setiap 5 detik tadi yang di atas yang saya jelaskan. Dan juga pada bagian ini dilakukan pembacaan data dari sensor DHT11 dan BH1750. Jadi yang dibaca itu ada data suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya yang telah dibaca ditampilkan di serial monitor. Nah, jika sensor DHT-nya ini memberikan status error, nah jadi data suhunya ini akan dikirimkan ke ThinkSboard menggunakan fungsi tbsend telemetry float ini. Nah, jika sensor DHT11 yang mengalami error, maka hanya data intensitas cahaya yang dikirimkan ke ThinkSboard. Jadi yang dikirimkan ini hanya dari BH1750 saja.
Oke, selanjutnya ada Void Wi-Fi Connect. Jadi Void Wi-Fi Connect ini bertanggung jawab untuk mengatur dan menginisialisasi koneksi Wi-Fi ke jaringan yang telah ditentukan. Nah, jadi di bagian ini tuh mode Wi-Fi itu diatur jadi Wi-Fi underscore STA. Ini tuh Wi-Fi client, mode client. Nah, setelah dilakukan koneksi ke jaringan menggunakan SSID dan kata sandi yang udah dimasukkan tadi di atas, selama proses koneksi ini, program akan menunggu hingga koneksi terhubung atau mendapatkan hasil kesalahan. Nah, semisalkan kalau koneksinya gagal, perangkat akan di restart. Nah, setelah koneksi berhasil, informasi IP akan dicetak di serial monitor di bawah ini lagi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ThingsBoard-nya. Nah, di bagian sini untuk mulai ThingsBoard ini, yang pertama add new widget, lalu create new widget. Nah, di sini kita bisa memilih banyak widget yang udah disediakan dari ThingsBoard-nya. Nah, di sini saya menggunakan analog dan juga digital. Nah, dari sebelah kiri sini saya menggunakan analog untuk membaca dari sensor BH1750-nya untuk membaca intensitas cahayanya. Lalu yang di tengah sini saya menggunakan widget digital untuk membaca humidity dari sensor DHT11. Dan sebelahnya juga sama untuk membaca temperatur dari DHT11. Dan di bawah sini ini adalah chart dari hasil di atas, hasil setelah membaca. Ini saya menggunakan pembacaan 10 menit. Jadi seperti itu untuk ThingsBoard-nya. Oke, kita lanjut ke nomor 2, project summary. Jadi pada saat kemarin proyek yang saya atau tim kami buat, awalnya itu termotivasi saat kami sedang membuat proyek lainnya. Kami merasa sepi dan tidak adanya lagu untuk menemani kami. Nah, maka dari itu kami membuat alat ini atau music player FLR kami sebutnya. Nah, tujuan kami membuat alat ini adalah untuk menemani saat sedang kesepian atau saat sedang membuat proyek lain. Nah, kami membuat music player FLR ini berbasis IoT dan dapat terhubung dengan smartphone untuk mengontrol seperti contoh volume, play, next, before, maupun shuffle. Nah, selain itu juga kami ingin membuat music player ini yang ramah bagi penggunanya. Dari membuat music player ini, kami juga memiliki manfaat, yaitu membuat suasana saat mengerjakan sesuatu menjadi lebih baik dengan adanya lagu yang diputar dari music player. Nah, kesimpulan dari proyek yang kami buat ini adalah kami ingin membuat alat yang dapat memiliki manfaat dan juga berguna untuk orang yang menggunakannya, yang sedang merasa kesepian dan ingin mendengarkan musik di keseharian mereka. Lalu pendapat saya terhadap alat yang sudah kami buat adalah agar bisa lebih ditingkatkan dari segi material dan juga tampilan. Dan dari segi material agar penggunanya ini dapat menggunakannya secara maksimal dan dapat bertahan lama dan tidak mudah rusak. Dan dari tampilannya agar pengguna dapat lebih menarik untuk menggunakan alat kami. Mungkin sekian itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.